Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya hormati, saya muliakan jajaran pengurus Majelis Shalawat Nurul Huda Kota Gorontalo, jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja menyelesaikan kegiatan istiqomah kita, yakni pembacaan shalawat dalam kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga bacaan-bacaan kita, bentuk cintanya kita, bentuk mahabbahnya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuah syafaat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarganya sekalian. Semoga kita semua diberikan syafaat oleh Rasul di hari kiamat. Saya hormati sahabat kita bersama, tamu kita, alhamdulillah membersamai kita di malam hari ini, Bapak Nur Ain Mahmud SAG. Beliau seorang sarjana filsafat. Nanti kita akan mendengarkan petuah-petuah beliau sebentar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita di malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita, kepada para ulama, para wali, dan khusus untuk kepada muallif Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan juga malam hari ini kita semua berduka, berpulang ke rahmatullah, salah seorang Ahlul Bait Nabi, beliau Hababah Sa'diyah binti Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau anak dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Hababah Sa'diyah meninggal di Palu. Beliau orang tua dari Habib Abdul Qadir. Jadi kita membacakan suratul Fatihah khusus untuk almarhumah dan kepada muallif Simtud Durar. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas risalah yang disusun oleh ulama-ulama Gorontalo sewaktu Bapak Qadi Bulango itu tapa. Jadi kalau Qadi di Gorontalo itu dibagi per wilayah adat. Jadi ada Qadi Gorontalo, ada Qadi Suawa, ada Qadi Bulango, ada Qadi Limboto, ada Qadi Pohuwato, dibagi per wilayah adat seperti itu. Nah, sewaktu almarhum Qadi Bulango hidup, almarhum Kiai Haji Abdul Aziz Mahulalo, orang kenal beliau dengan nama Ti Basijidi. Beliau memberikan pengkajian di rumah beliau. Waktu itu hari, kalau saya tidak keliru, hari Rabu dan hari Ahad.
Di setiap kajiannya beliau itu yang hadir adalah para imam, para pegawai syar'i yang memang bertugas di wilayah kerja masing-masing. Maka beliau berinisiatif untuk mengumpulkan seluruh doa-doa, seluruh wirid-wirid yang beliau namakan dari hidup sampai mati. Jadi orang Gorontalo itu dari dia lahir sampai dia meninggal tidak putus dari yang namanya doa, tidak putus dari yang namanya wirid, tidak putus dari namanya pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara hasil daripada rumusan yang beliau susun waktu itu bersama almarhum Kiai Haji Usman Pomontolo, seorang imam yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Di antara hasil daripada tulisan-tulisan mereka adalah apa saja doa-doa yang dibaca dari bayi itu dilahirkan sampai orang itu meninggal. Ya. Maka kalau kita melihat begitu bayi yang ada dalam kandungan itu dilahirkan, maka yang pertama adalah dia apa? Begitu bayi ada, maka yang pertama adalah diazankan. Sekarang orang-orang yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa mengazani bayi yang baru lahir itu sebuah perbuatan yang bid'ah, tidak dicontohkan oleh Rasul. Maka orang-orang Gorontalo malah punya prinsip, punya pegangan yang lain bahwa kalau orang Gorontalo itu, ya, orang Gorontalo itu kalau dituduh mencuri, ya, tidak marah dia. Misalnya ada ungkapan begini, "Mottao itu arti pencuri Anda ini." Maka orang Gorontalo tensinya tidak begitu cepat naik. Tapi ketika orang Gorontalo disebut dengan Japile Kamahliyo atau Tanjaka Kamate Walati, dia tidak azan, dia ini waktu dia lahir, maka tensinya cepat naik, bahkan bisa jadi menyebabkan pembunuhan. Orang Gorontalo paling marah kalau dibilang dengan ungkapan dia tidak azan ente ini waktu lahir. Japile Kamahliyo itu kalimat yang kasar sekali di orang Gorontalo. Nah, mari kita kaji bersama, kita lihat bersama. Insyaallah di malam hari ini dulu dalil azan untuk bayi. Ada tidak azan atau boleh tidak bayi yang ketika dilahirkan itu diazani? Azan ini fungsinya untuk apa gitu? Bayi ini yang lahir tentunya membawa kebahagiaan tersendiri, ya, membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang tuanya, bagi bapak dan ibu daripada anak tersebut. Maka anak ini juga diharapkan menjadi pemberi syafaat untuk orang tuanya di hari kiamat. Anak itu diharapkan menjadi pemberi syafaat bagi orang tua di hari kiamat. Maka berbagai persiapan dilakukan oleh orang tua, ya. Orang tua itu ketika mengandung anak, persiapan-persiapan banyak dilakukan, ya, oleh kedua-duanya, baik ayahnya maupun ibunya yang mengandung. Kita lihat di istilah Gorontalo ada istilah 7 bulanan, molondalo. Molondalo itu adalah acara 7 bulanan. Yang ini adalah upaya batin daripada orang tua untuk mendoakan calon anaknya. Nanti akan kita bahas kira-kira bagaimana hukumnya acara 7 bulanan itu nanti insya Allah. Atau setelah lahir misalnya ada istilah
ada yang keluar bersama anak itu, apa namanya, ari-ari, ya, orang Gorontalo bilang ideal. Dia punya apa namanya, yang keluar bersama dengan tali pusat. Ketika tali pusat dipotong kan ada daging yang namanya ari-ari itu, ya, orang Manado bilang apa? Orang Manado bilang dodomi, ya. Nah, itu bagaimana Islam dan budaya Gorontalo melihat ini. Nanti insya Allah akan kita bahas ke depan. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas azan bagi bayi yang baru lahir. Di aturan orang-orang Gorontalo, ketika ada bayi yang baru lahir, maka disegerakan untuk cepat-cepat diazan. Kenapa? Karena diharapkan begitu bayi itu lahir, yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Jadi diusahakan dia azan duluan, cepat-cepat mau azan, pangkamar orang yang azan. Padahal paling bagus yang mengazani itu adalah orang tuanya sendiri, dia punya papa. Ini dia punya papa sibuk mau baca sampai Pak Imam, di Pak Imam dia mencari tidak tahu di mana. Misalnya anak itu dilahirkan jam 2 malam, baca cari Pak Imam di mana, posisi di rumah sakit. Nah, supaya kita tidak susah-susah, maka harus kita tahu tekniknya. Bagaimana cara mengazani anak yang baru lahir. Ketika anak itu baru lahir, maka disunnahkan untuk diazani di telinga kanannya. Kemudian setelah diazani, dibaca kalimat syahadat. Jadi ambil kamari itu tiade, ya. Silakan biasanya dia punya mama atau dia punya tante, ya, atau dia punya om yang bapak ini sama ade. Kemudian diazani telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak boleh basar begitu. Tidak boleh basar begitu suara azan. Ya. Sontak kaki itu anak sompi dia punya gendang telinga. Jadi palan-palan saja. Orang di rumah sakit sontak heran. Kenapa ini ada bahasan perkara sekali begini? Ya, jadi bahasan itu palan-palan, ya. Bukan bahasan salat Jumat atau salat subuh, tidak. Jadi diazan. Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ini dalam kitab Tawdihul Adillah. An Abi Rafi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husaini waladathu Fatimatu bis salati. Hadis dari Abu Rafi, ia mengatakan, saya melihat ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam adzana, mengadani, ya, di telinga Husain, fi udhunil Husaini waladathu Fatimah, ketika Fatimah melahirkannya. Bis salati, lalu dia membaca salawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca salawat. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa sahahahu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi diazan, ya, diazan di telinga kanannya. Kemudian setelah azan membaca kalimat syahadat. Setelah Anda azani, setelah selesai, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kemudian baca doa azan, doa setelah azan, ya, baca doa setelah azan, kemudian baca kalimat syahadat, ya. Tahu kalimat syahadat itu? Angkat kaki yang tidak tahu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna aman. Yang kedua, qamat di telinga kiri, kemudian membaca kalimat tauhid. Bagaimana dulu kalimat tauhid? La ilaha. Kalau di tahlilan raja, baru kalimat tauhid tidak tahu apa. Ya. Kemudian qamat, ya, qamat telinga kirinya. Qamat di telinga kiri, kemudian baca kalimat tauhid. Dalil yang kedua, wa yasunnul adhanu fi udhunil mauludil yumna
wal iqamati fil yusra. Disunnahkan, ini dalam kitab Tanwirul Qulub, disunnahkan azan di telinga kanan bayi yang baru lahir, kemudian iqamah di telinga kirinya. Dalil yang berikut, dalil ketiga, banyak sekali dalil ini. Orang-orang sekarang itu sama dengan orang yang betul-betul, makanya dia punya ingin tahu itu tinggi. Betul tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda mengenai kebolehan azan. Ya, padahal ketika dikasih dalilnya belum tentu dia paham dengan dalil itu. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam adzana fil udhunil hasadi hina waladathu Fatimah. Rawahu Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengazani di telinga Hasan. Hasan itu siapa? Cucu dari Nabi. Anak dari siapa? Anak dari Fatimah. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menjadi siapanya Rasul? Sepupu. Astaga. Wa qala hasanun sahihu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ini hadis hasan sahih. Wa liyakunu i'lamahu bitauhidi awwalu ma yuqra'u samuhu inda qudumihi ila dunya kama yulaqinu inda khurujihi minha. Maka tujuan azan itu ialah memberikan pelajaran tauhid, supaya yang begitu didengar pertama kali oleh anak adalah kalimat tauhid, bukan DJ. Ya. Anak-anak sekarang mau tanyakan peribahasa tidak tahu. Ketika ditanya besar pasak daripada, tidak ada toh. Ketika ditanya tarik sis, betul saya bilang kan? maka orang sekarang lebih paham DJ daripada kalimat tauhid. Maka orang-orang Gorontalo ketika kelahiran anak diusahakan yang pertama kali didengar oleh anak itu adalah kalimat tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selesai. Jadi jangan takwa, tidak usah takwa ketika ada kamu punya adik yang lahir. Ketika misalnya kamu ada anak nanti, jangan takwa mau azan. Dapat dengar di situ dia bilang itu bid'ah, kalau bid'ah masuk neraka. Tidak betul itu. Ada dalilnya, dan dalilnya dari Rasulullah serta hadisnya adalah hadis sahih. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang praktekkan ketika Rasul punya cucu Hasan dan Husain, Rasulullah sendiri yang mengazani telinga mereka. Oke. Jadi ini yang pertama adalah ketika bayi yang baru lahir itu diazani. Diazani telinga kanan, kemudian diiqamah di telinga kiri. Oke. Dari saya itu dulu insyaallah malam ini. Insyaallah malam ini juga kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari tamu kita. Beliau ini pakar filsafat. Maka beliau insyaallah akan membahas mengenai konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya, kita dengarkan dari beliau apa saja dan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dengarkan penjelasan beliau. Kepada beliau kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Rionald Idoe SAG. Jadi beliau adalah teman saya atau sahabat saya sekelas waktu kuliah dulu di IAIN Sultan Hamid Gorontalo.
yang saya hormati senior-senior saya, Ustadz Roma, Ustadz Aan, Abah Ian, dan teman-teman sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul konsep aswaja dalam dakwah yang sebenar-benarnya. Jadi ini yang diminta oleh Ustadz Rio kepada saya. Ya, jadi saya akan memulai dari aswaja itu sendiri. Jadi aswaja adalah kelompok yang terbentuk ketika itu oleh Muawiyah dan Imam Malik. Ketika itu Imam Malik menamakan dirinya dan kelompoknya sebagai As-Sunnah, dan Muawiyah bin Abu Sufyan menamakan dirinya pada saat itu adalah Al-Jamaah. Karena pada saat itu Muawiyah bin Abu Sufyan menggunakan fikih Imam Malik, maka mereka menggabungkan dua kelompok itu menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekiranya seperti itu sejarah singkat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada derivasinya terlahir beberapa konsep. Nah, konsep itu kira-kira digunakan untuk atau berperan sebagai dakwah kontekstual, di mana dalam menghadapi masalah-masalah terkini, ya seperti itu. Jadi konsep dasar itu pertama adalah tawazun. Tawazun itu berarti adalah seimbang, jadi tidak ekstrim, tidak berlebihan atau tidak berlebihan ke kiri atau tidak berlebihan ke kanan, sehingga dia seimbang. Dalam menggunakan dalil pun dia harus tetap seimbang. Jadi ketika ada dalil wa kullu qawlan syadida, janganlah kita mengekstrimkan dalil itu sehingga terlahirlah tafsir bahwa kita harus berperilaku keras kepada non-kafir. Seperti itu. Di ayat yang lain juga disebutkan walladzina ma'ahu asyidda'u, bahwa yang keras itu sebenarnya bukan Nabi tapi yang bersama dia, yaitu sahabat-sahabatnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Begitu. Jadi jangan sampai kita menggunakan ayat itu dengan berlebihan seperti itu, dengan ekstrim. Kemudian yang kedua ada konsep i'tidal. Ya, konsep i'tidal ini adalah berarti menegakkan hukum-hukum Allah atau tegak lurus. Jadi di dalam proses i'tidal, di situ ada keadilan yang harus ditegakkan oleh pelaku atau oleh pendakwah. Misalnya ketika dia mengadakan dakwah di kelompok, misalnya kami NU dan mengadakan dakwah di kelompok Muhammadiyah, maka kami akan mengikuti cara-cara yang ada di Muhammadiyah seperti itu. Atau misalnya orang Muhammadiyah disuruh untuk khutbah di Masjid NU, ya berarti harus mengikuti cara-cara NU, karena ada keadilan di situ, ada penegakan. Jadi seorang ulama itu harus melihat kondisi dengan benar-benar. Jadi pandangan seorang ulama itu harus universal. Jangan sampai dia hanya menggunakan satu sudut pandang. Jadi penegakan atau tegak lurus itu artinya ya kita harus menegakkan sesuatu yang bengkok menjadi lurus, tapi dengan sudut pandang yang banyak juga gitu. Kita harus melihat dari sudut pandang yang banyak, sehingga muncullah konsep-konsep tadi, yaitu tawazun, tawasul, dan sebagainya. Kemudian konsep ketiga adalah tasamuh, yaitu menerima perbedaan pendapat. Ya, jadi dalam konsep ini bisa disebut juga dengan toleransi. Jadi ketika saya pernah mendengar ceramah Gus Baha, dia mengatakan bahwa ketika Ahok dinyatakan sebagai penista agama, dia mengatakan bahwa memang Al-Quran itu adalah kitabun mubin, kitab yang jelas. Bahkan kepada orang kafir pun
ayat itu jelas, Al-Quran itu jelas datang kepada telinga mereka, sehingga mereka membacanya dengan gampang dan mereka bisa memahaminya walaupun itu salah. Gitu. Kuliah ayyuhal kafirun, ayat itu memang diturunkan untuk orang-orang kafir. Gitu. Jadi kitabun mubin itu artinya kitab yang jelas, yang memang diturunkan untuk semua umat, walaupun dia kafir, walaupun dia muslim dan sebagainya. Jadi begitu. Toleransi itu yang harus dikedepankan. Nabi juga pernah dulu ada sejarah seorang yang ingin masuk Islam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasul, saya ingin masuk Islam tapi kebiasaan saya adalah berbohong. Apakah kamu mau membiarkan saya untuk tetap berbohong ya Rasul?" Rasul menjawab, "Iya, silahkan. Yang penting masuk Islam." Maka Ibnu Abbas datang kepada Rasul dan memprotes, "Ya Rasul, kenapa engkau biarkan berbohong itu bisa?" Maka Nabi bilang, selagi dia Islam, lama-lama juga akan hilang sifat bohongnya itu. Jadi Nabi memiliki sifat toleransi seperti itu. Dia tidak serta-merta mengatakan janganlah kamu berbohong, ya. Masuk Islam tapi jangan berbohong. Tidak. Tapi dia katakan silakan berbohong tapi masuk Islam. Gitu. Lama-lama juga hilang bohongnya. Karena Nabi waktu itu pakai fikih tahapan, ya. Jadi bukan pakai fikih ahkam tapi fikih dakwah, fikih tahapan. Sebagaimana Quraisy Shihab mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ya, jadi sebenarnya itu adalah dalam tataran fikih tahapan, bukan dalam fikih ahkam. Fikih sebagai hukum positif bukan. Itu hanya fikih tahapan bagi warga Indonesia yang memang pada dasarnya tidak menggunakan jilbab. Seperti itu. Jadi Nabi itu mengajari seperti itu, mengajari tahapan-tahapan dalam berdakwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang khamar itu dengan beberapa tahap, tidak sekaligus. Dia melarang dalam beberapa tahap. Maka Imam Hanafi tidak menghapus ayat yang pertama turun. Makanya ada fatwa Imam Hanafi yang mengatakan bahwa boleh minum khamar tapi dicampur dengan air supaya stamina kamu pulih. Ibnu Sina pun begitu, ketika dia belajar semalaman dan tidak tidur, dia minum anggur dan dia campurkan sedikit air dan itu membuat stamina dia pulih. Jadi pemahaman mereka itu wajib untuk kita ketahui seperti itu biar dakwahnya tepat. Kemudian yang keempat adalah tawassut atau berada di tengah-tengah. Ya, jadi agak sama dengan toleransi. Jadi proses itu harus berjalan di masyarakat sosial. Jadi ketika seseorang harus berdakwah di kehidupan yang terkini, yang modern, maka ia harus melihat konteks sejarah daerah itu bagaimana. Ketika itu kan Wali Songo masuk ke Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia, itu tidak serta-merta mengharamkan apa yang warga Nusantara lakukan. Malah mereka mengikuti, tapi mengubah sedikit demi sedikit apa yang menjadi isi daripada kegiatan-kegiatan warga Nusantara pada saat itu. Jadi seperti ceramah Ustaz Trio tadi, bahwa budaya itu sebenarnya menghiasi agama Islam kita. Budaya itu menghiasi agama Islam kita. Saya pernah ditanya oleh tetangga saya bahwa oke, saya menerima tentang azan di kubur, azan di saat lahir, tapi saya tidak menerima azan di kubur. Katanya begitu. Langsung saya jawab, maka ketika kamu diazan pada saat lahir, maka ketika kamu mati pun harus diazan. Itu kiasan. Itu kiasnya seperti itu. Ya. Jadi dasar pengambilan hukum itu kan ada Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Ya kan? Jadi hukum yang diambil dalam azan di kubur adalah kias. Ketika kamu diazan di lahir, maka mati pun kamu diazan. Kiasnya seperti itu.
Selanjutnya, dalam proses toleransi, apa yang membuat dinamika atau perubahan ketika kita melakukan semua itu? Ya, terutama adalah akhlak. Jadi akan terbentuk akhlak yang akhlakul karimah. Seperti Nabi adalah memang mempunyai akhlak yang luar biasa. Jadi akhlak itu adalah hikmah. Jadi Al-Quran itu menyebut hikmah itu adalah pemahaman. Ketika pemahaman kita itu muncul atau ada, maka akan terpakailah baju akhlak kepada setiap manusia yang memiliki pemahaman. Jadi al-hikmah itu, jadi Allah itu mengajarkan kepada kita untuk berdakwah dengan tujuan hikmah. Jadi untuk mendapatkan hikmah orang yang kita dakwahi. Karena dengan hikmah, pemahaman agamanya akan kuat, bukan dengan ikut-ikutan, ya kan? Kalau saya ikut-ikutan, kalau yang saya ikuti sudah tidak ada, saya tidak bisa baik lagi, gitu. Tapi kalau saya mendapatkan hikmah atau pemahaman dari yang saya ikuti, walaupun orang yang saya ikuti mati, meninggal, tetap saya akan tetap baik, karena pemahaman saya atau hikmah saya ketika mendengarkan dakwah dia ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada rasul-rasulnya untuk mendakwahkan dengan tujuan hikmah. Seperti Fir'aun, itu kan diajarkan dengan dasar hikmah, tidak diajarkan dengan kekerasan. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak mendakwahkan dengan kekerasan, seperti itu. Ya, mungkin ini hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, karena sebenarnya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan memang dari kita sebagai manusia. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jelas ya, akidah kita, pemahaman kita, pemahaman daripada Majelis Shalawat Nurul Huda adalah pemahaman atau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang prinsip-prinsip teguh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh marah-marah, harus ramah. Tidak boleh memukul, harus merangkul. Tidak boleh ekstrim, tidak boleh radikal, tidak boleh juga liberal. Maka harus berada di tengah-tengah, menjadi umat yang terbaik, ummatan wasatan. Jadi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, ya, kalau ingin memerangi keburukan, maka diperangi dengan cara yang baik. Wajadilhum billatihi ahsan. Kalau ingin membantah orang, harus membantah dengan yang baik. Tidak boleh membantah dengan ekstrim, tidak boleh membantah dengan frontal. Ya, jadi ini paham-paham kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita dapat mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang telah disampaikan. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa penutup Maulid. Kita mintakan kesediaan Ustaz Ramadan untuk menutup doa. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyatin shalihin khairat dunya wal akhirah. Wa nawaina du'a nas'aluka al-khairah was-salamata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah 'alaina jami'an. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولما لازم الفكر من ناري الأوصاف بمحمدية عقوله توجهت إلى الله متوسلا بالسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيخي مشكورا وفعل فيه محمودا واكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والسلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوزع الأمل فتعود الظافرة وعلى باب ذاته تهل الألم وتكشف الفيضة الغامرة نتوزع إليك بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصوص بشرف الأفخار في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسم بلادك في عبادك وسكي كرشي الشركة لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف ثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأزال الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرات كرامه من أحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تنهزنا في ركعاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وتتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمئن في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذللا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مشتفعين أن تقبل المذنب منا بالغفار والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووله وظهر وعم ببركاته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولمرض الدين القويم في جميع الأقطار وانشره ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين وقد دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأذهم بتعهيل من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم واحسن خلاص المسجونين واعف دينا المديونين وارحم موتنا وموتى المسلمين واغفر لنا منك بخير أجمعين برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج البارد نقها من الذنوب والخطايا كما كثب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها خيرا الجنة واعذها من عذاب القبر وفتنتهم من عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.